Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang korosi erosi. Kelompok 5 beranggotakan Muhammad Fatan Ghafari, Rompaisem Samuel Gidan, saya sendiri Livina Nadia Afrila, dan Ridho Ramadan. Untuk pendahuluan, korosi adalah percepatan atau peningkatan laju kerusakan atau serangan pada logam karena gerakan relatif antara cairan korosif dan logam permukaan. Umumnya, gerakan ini cukup cepat dan menimbulkan efek keausan mekanis atau abrasi yang terlihat. Logam dihilangkan dari permukaan sebagai ion terlarut atau membentuk produk korosi padat yang tersapu secara mekanis dari permukaan logam. Terkadang pergerakan lingkungan mengurangi korosi, terutama ketika serangan lokal terjadi dalam kondisi stagnan, tapi ini bukan korosi erosi karena kerusakan tidak meningkat. Korosi erosi dicirikan oleh alur, selokan, gelombang, lubang bulat, dan lembah yang biasanya menunjukkan pola. Banyak jenis media korosi yang menyebabkan korosi erosi. Ini termasuk gas, larutan berair, sistem organik, dan logam cair, misalnya gas panas, dan dapat mengoksidasi logam dan kemudian dengan kecepatan tinggi meledakkan sebaliknya. Karena korosi terlibat pada proses erosi korosi, semua faktor yang mempengaruhi korosi harus dipertimbangkan. Namun, hanya faktor secara langsung yang berkaitan dengan korosi erosi. Dan ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi korosi. Yang pertama ada surface film. Sifat dan sifat film pelindung ini bentuk pada beberapa logam atau paduan yang sangat penting dari sudut ketahanan terhadap korosi erosi. Kemampuan film ini melindungi logam tergantung pada kecepatan atau kemudahan yang mereka bentuk ketika awalnya terkena lingkungan. Ketahanan terhadap kerusakan mekanis atau kausan, dan juga laju reformasi ketika hancur atau rusak. Film yang berbentuk keras, padat, melekat, dan berkesinambungan akan memberikan pelindungan yang lebih baik daripada film yang mudah dilepas dengan cara mekanis atau aus. Film yang rapuh atau yang mudah retak di bawah tekanan mungkin tidak protektif. Terkadang sifat film pelindung yang terbentuk pada suatu hal tertentu logam tergantung pada lingkungan tertentu yang terkena. Dan ini menentukan ketahanan terhadap korosi erosi oleh fluida tersebut. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ridho Ramadan. Oke, selanjutnya faktor pengaruh akibat velocity atau peningkatan kecepatan. Nah, kecepatan lingkungan memainkan peran yang penting dalam korosi. Kecepatan seringkali sangat mempengaruhi mekanisme dalam korosi. Peningkatan kecepatan umumnya menghasilkan peningkatan serangan pula, terutama jika tingkat substansial dari aliran yang ikut terlibat. Efek ini mungkin nihil dan atau bahkan meningkatkan secara perlahan sampai pada kecepatan kritis tercapai. Pada tabel di sebelah kanan itu adalah tabel yang memperlihatkan efek dari peningkatan kecepatan reaksi terhadap serangan atau kerusakan pada satuan feet per second. Boleh dilanjut. Kemudian ada turbulence atau bentuk aliran, di mana turbulensi ini menghasilkan agitasi cairan yang menyebabkan penghambatan pada cairan sehingga kontaksi yang terjadi pada cairan akan lebih besar, akan lebih lama, dan itu mempengaruhi dari keintiman antara logam dengan lingkungan.
Kemudian impingement ini adalah perubahan alur dari aliran, di mana dari jalur pipa vertikal ke horizontal relatif akan terpengaruhi karena terjadi perubahan arah aliran sehingga meningkatkan tabrakan atau tumbukan antara aliran di dalam pipa sehingga menyebabkan menjadi salah satu faktor dari terjadinya korosi erosi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Patan Ghazali. Oke, kemudian galvanic effect. Jadi galvanic effect ini kita sudah ketahui itu adalah terjadi karena ada dua logam yang berbeda dan dapat mempengaruhi korosi erosi juga ketika logam yang berbeda bersentuhan yang tadi saya ucapkan. Kemudian efek galvanik ini mungkin nol dalam kondisi statis, tetapi dapat sangat meningkat ketika ada gerakan. Kemudian efek galvanik ini juga ada beberapa faktor yang salah satunya itu perubahan kecepatan. Contohnya pada air laut dengan kecepatan rendah, korosi baja tidak terlalu terpengaruh ya. Tapi dalam kecepatan tinggi sangat berpengaruh. Kecuali besi tersebut, baja tersebut digabungkan dengan bahan-bahan yang tahan karat yang lainnya. Kemudian ada nature of metal alloy. Komposisi logam sangat menentukan ketahanan korosinya jika itu adalah logam aktif atau paduan yang tersusun dari unsur-unsur aktif. Ketahanan korosinya terutama disebabkan oleh kemampuannya untuk membentuk dan mempertahankan lapisan pelindung. Kemudian ada kriteria dari ketahanan, yaitu kerasan, cukup baik terhadap erosi atau abrasi mekanis, tetapi itu belum tentu merupakan kriteria yang baik untuk memprediksi ketahanan terhadap suatu korosi erosi. Ada banyak metode untuk memproduksi logam keras dan paduannya atau untuk mengeraskannya. Salah satunya itu pengerasan larutan padatan. Ini melibatkan penambahan satu elemen ke elemen lainnya untuk menghasilkan larutan padat. Contoh terbaik dan paling umumnya itu besi silikon tinggi. Ini mungkin yang paling tahan ya terhadap korosi secara universal dari logam tidak mulia. Dan satu-satunya paduan yang dapat digunakan dalam banyak kondisi korosi erosi yang parah banget. Oke, slide selanjutnya. Oke, kemudian ada combating erosion, corrosion. Di sini ada ini ya, bahan dengan ketahanan yang baik. Metode ini merupakan solusi ekonomis untuk sebagian besar masalah erosi korosi. Kemudian ada desain. Desain di sini metode ini melibatkan perubahan bentuk atau geometri dan bukan pemilihan material. Kayak dalam mendesain suatu pipa, kayak lebarnya berapa, terus tingkat diameternya berapa, itu pengaruh banget ya terhadap prosesnya juga dan terhadap korosi-erosi. Kemudian peralatan harus dirancang menjadi bagian yang dapat diganti dengan mudah. Nah, itu juga termasuk desain. Kemudian ada perubahan lingkungan. Deaerasi dan penambahan inhibitor adalah metode yang efektif, tetapi dalam banyak kasus tidak cukup ekonomis untuk meminimalkan kerusakan korosi erosi. Jadi ada beberapa juga yang maksimal ya dalam pemakaian untuk mencegah perubahan lingkungan ini, yaitu metode settling dan filtrasi. Sangat membantu dalam menghilangkan padatan. Jika memungkinkan suhu lingkungan harus dikurangi, ini telah dilakukan dalam banyak kasus tanpa mempengaruhi proses. Dan temperatur juga yang kita ketahui yaitu musuh terburuk kita dalam korosi erosi, seperti pada semua jenis korosi yang lain. Kemudian ada coating. Coating juga kita sudah ketahui sebagai pelapis yang menghasilkan penghalang antara logam dan lingkungan sekitar agar tidak terjadi korosi. Kemudian ada proteksi katodik. Proteksi katodik ini adalah cara yang efektif
dalam mencegah keretakan karena korosi. Proteksi katodik ini merupakan metode yang umum digunakan untuk melindungi struktur atau permukaan logam dari korosi. Oke, slide selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah cavitation damage yang disebabkan oleh korosi-erosi itu sendiri. Kavitasi dalam sistem itu terjadi ketika tekanan suatu lokasi pada suatu sistem itu turun sehingga tekanannya itu berada di bawah tekanan uap air pada suhu operasi. Nah, perbedaan tekanan ini menimbulkan gelembung uap yang kemudian gelembung uap yang dihasilkan kemudian diangkut ke aliran terbawa. Nah, kemudian saat gelembung uap ini menemukan tekanan gelembung ini kembali normal, maka gelembung ini akan menyusut, runtuh, dan hal ini menyebabkan pitting. Nah, ini akan menimbulkan erosi sehingga merusak sistem. Jika gelembung bertekan, nah, jika gelembung berdekatan dengan batas padat dapat mengakibatkan pitting erosi yang kemudian dapat menyebabkan kerusakan komponen jangka panjang. Ya, ini adalah corrosion testing. Sifat serangan dari korosi-erosi dapat bervariasi sesuai dengan keadaan geometri dan area. Oleh karena itu, hasil pengujian harus selalu diperiksa dengan hati-hati. Metode yang paling umum digunakan adalah peralatan silinder dan disk berputar atau mudah untuk diatur dan menghasilkan kondisi yang mudah dievaluasi. Penggunaan besar pelampiasan jet dan sel aliran pipa yang sebenarnya digunakan yang lebih akurat dan mensimulasikan kondisi aliran turbulen dan lingkungan di fase. Sekian dari saya kembalikan ke Nadia. Nah, ke-mute. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Kami akhiri. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.